Mengikuti perjalanan sepak bola Indonesia itu saya masih muda ya, masih SD udah sering nonton di Stadion Utama Senayan ya. Zaman-zaman dulu lah, zaman Roni Pasla, Abdul Qadir, ya, Sucipto, Subodro, Junaidi Abdillah, Iswadi Idris, ya, Risdianto dan lain sebagainya. Dari mulai SD ya, sendiri saya ya, nggak sama teman-teman, nggak sama siapa, sendiri. Begitu rasa cinta kita kepada sepak bola Indonesia. Nah, sekarang udah tua ya, masih mengikuti sepak bola Indonesia dan sangat betul mengharapkan ya bagaimana sepak bola Indonesia itu maju dan berkembang ya. Saya masih nonton ya di tahun 60 70-an lah, bagaimana Jepang dihajar oleh Indonesia, Korea dihajar oleh Indonesia, ya kalau Malaysia, Brunei, Thailand, apalagi sering lah gitu. Paling kita itu agak serunya dengan waktu itu namanya Burma. Nah, dengan Burma itu kita juga sering-sering kalah dengan Burma, tapi yang lain itu lebih banyak kita kalahkan. Nah, mengikuti perkembangan sepak bola sekarang ini, saya luar biasa bangganya kepada sepak bola Indonesia, khususnya U23. Jadi saya menggambarkan kapan Indonesia itu punya kesebelasan sepak bola itu yang mainnya ini, ya mainnya bagus lah gitu. Soal menang kalah kan relatif, namanya sepak bola. Mainnya bagus, enak ditonton, enak dilihat. Dan sekarang ini saya baru kali ini menyaksikan di usia saya yang udah 60-an lah gitu, menyaksikan. Nah, saya lihat permainan Indonesia itu luar biasa sekarang ini. Ya, bisa ya mengalahkan Australia. Ini kan nggak kepikiran gitu. Australia ini dari benua Eropa, benua Australia, dia diminta dimasukkan ke Asia dengan harapan dia bisa menguasai Asia. Ternyata bisa kita kalahkan. Ranking dunianya luar biasa dibandingkan dengan Indonesia. Ini kan satu prestasi. Kemudian juga kita lihat Yordania. Yordania kan kemarin tuh menjadi runner up, ya, kalah dengan Qatar ya. Ini bukan kesebelasan abal-abal Yordania, tapi sejarah mencatat kita bisa kalahkan dengan 4-1 ya. Harusnya 5-0, cuman yang satu kegabung sendiri. Jadi 4-1. Nah, kemudian kita juga bisa mengalahkan tim sepak bola yang udah luar biasa perkasanya. Tim yang pernah mengalahkan Jerman ya, Jerman pernah dikalahkan oleh Korea Selatan, dan hampir banyak piala-piala itu yang diraih di Asia ini diambil oleh Korea Selatan. Bahkan kita tahu ketika kita melawan Korea Selatan, harapan kita udah nggak ada gitu. Tapi sekarang gitu, bukannya kita aja nih di Indonesia, dunia juga melihat bagaimana perkasanya kesebelasan Indonesia U23. Dan kita tahu bahwa di balik semua itu ada banyak figur ya yang berperan dalam masalah ini. Di antaranya adalah pelatihnya, pelatih Sintayong. Nah, jadi nama Sintayong ini udah mulai akrab disebutnya gitu. Walaupun lidah orang Indonesia termasuk lidah saya ini agak sulit menyebutnya, tapi lama-lama jadi akrab. Sintayong yang telah mengorbankan ya jiwa raganya, keluarganya, semuanya dipertaruhkan untuk merubah cara bermain, merubah stamina-nya, merubah mental pemain Indonesia. Dan sekarang kita lihat ya bagaimana perkembangannya ya. Ya tentunya mungkin tidak semua bisa kita raih. Namanya juga olahraga dan itu menjadi biasa-biasa saja. Kalau kita tidak mendapatkan semuanya,
ya paling tidak kita mendapat sebagiannya saja, kan gitu. Nah, semua orang Indonesia umumnya mengakui ya bahwa kesebelasan Indonesia ini sekarang khususnya U23 itu prestasinya sungguh sangat luar biasa, dan itu nggak lepas dari tangan dinginnya Sintayong ya, dan juga tentunya dengan seluruh krunya yang berperan dalam membentuk kesebelasan U23 ini, dan juga tentunya pelindung atau backup dari federasi. Ini hal-hal yang luar biasa mereka lakukan dengan segala daya dan upaya dikerahkan. Kemudian sekarang yang saya dengar-dengar nih ya, ada yang namanya Bung Toel. Nah, saya sama Bung Toel itu nggak kenal secara pribadi, nggak tahu lah gitu. Tapi kalau nonton ya wajahnya saya tahu ya. Nah, Bung Toel ini ya menurut saya orang yang sangat punya perhatian kepada sepak bola Indonesia. Tetapi belakangan ini apa yang dilakukan oleh Bung Toel itu kemudian menjadi polemik, menjadi pro dan kontra ya, termasuk saya yang juga ngikutin apa yang dibicarakan oleh Bung Toel. Nah, kalau selama ini Bung Toel itu saya dengar ya apa yang dibicarakan, saya dengar pendapatnya, saya dengar argumentasinya, maka tidak ada salahnya dong ya. Di era zaman sekarang ya teknologi canggih, saya juga pengen ya mengeluarkan pendapat saya tentang Bung Toel, dan saya berharap Bung Toelnya ini dengar apa yang saya katakan gitu. Jadi biar take and give seimbang itu Bung Toel. Nah, Bung Toel kalau dengar omongan saya begini, Bung Toel yang saya hormati, yang saya hargai, kalaulah Anda ya, kalau Anda mengkritik sepak bola Indonesia ya, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya, Anda kritik sekeras apapun ya, itu menurut saya tidak jadi masalah. Bahkan itu sehat-sehat saja dan menjadi wajar-wajar saja. Demi apa? Demi peningkatan sepak bola di Indonesia. Nah, saya terus terang saja, saya sangat mendukung apa yang Anda komentari, apa yang Anda katakan. Saya sangat mendukung sekali. Bahkan ketika Anda itu mengkritik Sintayong habis-habisan, ya, mengkritik Federasi Sepak Bola Indonesia misalkan, ya, mengatakan memanjakan, mengkritik tentang naturalisasi, ya silakan. Itu sah-sah saja pendapat Anda gitu. Dan sejauh pendapat Anda itu demi meningkatkan sepak bola Indonesia, saya sekali lagi mengatakan saya mendukung Anda, Bung Toel ya. Tapi Bung Toel juga harus tahu, kalau Anda mengkritik siapapun yang Anda kritik, tapi dengan dalih ya, walaupun yang dikatakan itu demi kemajuan sepak bola Indonesia, tetapi di balik itu ada rasa dengki, rasa iri, rasa antipati, rasa tidak suka. Nah, saya sama sekali tidak mendukung Anda ya. Karena apa? Karena kalau Anda mengkritik itu ya demi kemajuan sepak bola, demi kemajuan federasi, demi kemajuan Sintayong sendiri, saya acungkan jempol saya untuk Anda. Tapi kalau Anda ingin mengkritik, menjatuhkan nama Sintayong, memalukan nama Sintayong, bahkan Anda sampai merendahkan martabat Sintayong ya. Gimana caranya supaya Sintayong itu berhenti dari pelatih? Bagaimana caranya supaya Sintayong itu dipecat dari Indonesia, dari pelatih Indonesia? Nah, terus terang Bung Toel, saya sangat tidak setuju dan saya sama sekali tidak mendukung Anda.
Oleh karena itulah Bung Toel ya, kita sadari Bung Toel ya, Anda Bung Toel, saya nih yang bicara, lalu Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sintayong, itu manusia biasa yang ada lebihnya dan ada kekurangannya ya. Nah, mana yang lebih itulah yang kita pelihara ya. Kekurangannya mari sama-sama kita bantu, kita tutupi kekurangannya itu. Biar apa? Kalau memang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Itu Bung Toel. Oleh karena itulah coba Bung Toel ya, jangan juga merasa menang sendiri, jangan merasa benar sendiri ya. Semua orang itu ada benarnya, ada salahnya, semua orang itu ada lebihnya dan ada kurangnya. Oleh karena itulah Bung Toel, kalau memang Anda mencintai sepak bola Indonesia, ayo sama-sama tetap Anda mengkritik ya, kritik yang membangun, bukan kritik yang antipati. Apalagi Anda mengkritik agar seseorang itu jatuh martabatnya di tengah-tengah orang yang sedang begitu bersemangatnya ingin memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Bung Toel, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bung Toel ya bisa didengar, bisa dimengerti. Semoga kita semua sama-sama ngebangun sepak bola Indonesia di tengah-tengah memang masih ada kekurangannya. Demikian, maju terus, bravo sepak bola Indonesia. Insya Allah kita maju dan mengikuti sepak bola di dalam Olimpiade yang selama ini sangat betul kita cita-citakan dan kita dambakan. Demikian, terima kasih.